supaya aman berdukuhan dukuh tegong cupit urang. Ceritanya ada serangan begitu, orang-orang itu pada ngungsi. Dulu memang bener-bener ampuh, renggang ngeliat orang bener-bener. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jauda TV. Baik teman-teman pemirsa, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman subscriber Jauda TV dimanapun berada. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya sedang berada di kediaman seorang Bapak Katimin yang kemarin pernah podcast dengan saya. Nah, kemarin pada waktu malam hari saya live streaming membahas tentang Wesi Aji. Nah, untuk yang mode rekor kemarin yang saya bahas itu mengenai tentang masalah dusun apa? Dusun Tegong. Oke, baik. Dusun Tegong yang dimana tempat untuk persembunyian para warga ya. Warga pada saat Zaman Jepang, penjajahan atau bisa dikatakan zaman Jepang, teman-teman. Nah, pada saat itu warga yang diserang oleh musuhnya kebanyakan itu mereka itu berlari ke salah satu dusun itu. Nah, pada malam hari ini saya sedang berada di salah satu kediaman seorang Bapak Katimin yang kebetulan beliau itu memang warga di dusun tersebut. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan beliau, teman-teman. Akan berbincang-bincang dan akan bertanya-tanya tentang unsur cerita ini. Apakah memang benar atau betul dulunya itu memang tempat itu menjadi tempat persembunyian. Dan sekarang saya akan bertanya-tanya. Selamat malam Bapak Katimin. Malam. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Bapak Katimin, mengenai pembahasan video yang kemarin saya bahas itu, apakah benar Bapak Katimin kesimpulannya cerita itu memang ada atau bagaimana menurut warga dusun Tegong ini, Bapak Katimin? Silakan, boleh diceritakan kepada teman-teman semuanya. Silakan. Ceritanya iya dulu, tapi katanya orang-orang dulu zaman Jepang buat ngungsi warga dukuh Tegong ceritanya. Nah, jadi jenengan itu kebetulan dulu itu pernah juga dengar cerita ini dari kemungkinan ya sesepuh-sesepuh yang berada di wilayah situ atau di daerah jenengan. Oke, baik teman-teman, Pak Katimin hanya tahu sedikit cerita ya. Kemungkinan besar beliau itu memang pada waktu itu memang belum sudah lahir, tapi belum ingat karena beliau itu masih kecil dan belum, ya istilah katanya belum nalar lah. Jadi seingatnya dia, ceritanya seingatnya dia. Jadi Pak Katimin dulu itu jenengan itu pernah mengalaminya juga waktu zaman penjajahan itu pada tahun berapa ya kira-kira, kalau masih ingat gitu ya? Tahun berapa nggak ingat.
Nggak ingat ya? Nggak ingat, orang masih kecil, Masih kecil. jadi gendong. Mengenai dusun Tegong itu, dengar-dengar dari sesepuh atau warga sekitar yang kemungkinan besar bisa yang tahu sejarah di wilayah itu. Ini saya dengar itu apakah benar setiap bulan Sura atau apa ya, kalau di kampung itu memang kerap dikasih sesajen atau sesaji di pintu gerbang atau di wilayah pintu masuknya, Pak Atimin. Apakah itu betul, teman-teman? Betul. Pak Atimin? Ya betul, tiap bulan Sura. Terus kalau tiap bulan Sura malam Jumat Kliwon kan gede siang lah, buat sarano ya apa ya namanya itu, buat kepungan apa? Kepungan Bahasanya kepungan, selamatan ya? Selamatan di tengah jalan. Selamatan di tengah jalan berarti riungan ya? Riungan Di tengah jalan itu. Ya kemungkinan besar itu di pintu masuknya untuk wilayah. Itu namanya Kali Cupit Urang. Kali Cupit Urang. Oh, berarti itu ada namanya tersendiri ya? Iya, ada. Nah, saya penasaran ini dengan nama Kali Cupit Urang. Nah, ini seperti apa nih kira-kira kali itu, Pak Atimin? Ceritanya kalau Kali Cupit Urang ya itulah katanya orang-orang yang dulu buat ngungsi-ngungsi orang kalau ada apa-apa, ada serangan dari Belanda, katanya nggak kelihatan, gelap lah setidaknya, kelihatannya nggak ada dusun di situ, rumah lah setidaknya, rumah nggak kelihatan ada rumah, gelap. Jadi kalau ada orang yang diserang dari penjajah itu, sebagian besar itu yang masuk ke wilayah itu tidak akan terlihat oleh musuhnya ya? Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang mengenai selamatan itu, apa saja itu persyaratan yang dibutuhkan oleh warga sekitar itu untuk sesajen atau sesaji itu, Pak Halimin? Itu ceritanya dulu katanya kalau bulan-bulan Sura itu, yang dulu kambing itu yang kendit itu namanya kambing kendit lah. Kambing kendit. Terus bebek putih itu ceritanya buat itu ya, buat itulah kepungan itu namanya, selamatan lah istilahnya, bikin selamatan biar supaya aman berdukuhan dukuh Tegong Cupit Urang. Nah, baik, ngomong-ngomong mengenai tentang selamatan ini ya Pak, dengan zaman yang kemajuan ini, zaman yang modern ini, untuk saat ini apakah masih ada tradisi itu yang dilakukan oleh warga sekitar, Pak? Ya kalau sekarang ya nggak kayak dulu ya, penting kambing dipotong buat kepungan aja, itu sekarang nggak kayak dulu, sekarang udah lain lagi. Berarti tiap rumah aja, cuman berarti itu hanya persyaratan sedikit saja ya, nggak seperti dulu itu ya? Sekarang kan udah nggak kayak dulu. Dulu memang bener-bener ampuh, nggak ngeliat orang bener-bener. Sekarang sih udah bebas. Baik, jadi apa namanya ya, kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang benar cerita zaman dulunya memang seperti itu. Baik Man, itu dusun kalau saya lihat itu kan memang bersebelahan dengan hutan belantaran yang di sisi utara. Itu ada namanya itu Alas Sentul kalau nggak salah ya, Batu Kenong. Nah, itu sebagian dari Alas Sentul itu namanya ya, Alas Sentul, Batu Kenong. Nah, itu kemungkinan besar di situ ada cerita tersendiri atau bagaimana dulunya itu? Ceritanya dulu yaitu zaman Belanda kan ada nang dusun daerah Logando apa di mana lah, ceritanya ada serangan begitu,
orang-orang itu pada ngungsi ke situ gamelan, terus langsung ditaruh di daerah Sentul Batu Kenong ceritane. Oh, jadi ada beberapa atau kemungkinan besar banyak warga di situ yang mengungsi di daerah itu alas Watu Kenong itu ya. Iya, Sehingga membawa peralatan yaitu gamelan, berupa pusaka lah, gamelan. istilahnya pusaka. Oh, itu pusaka. Ya, iyalah pusaka paling ampuh zaman dulu. Baik. Perunggu-perunggu. Oke, baik, Pak Hatimin. Jadi seperti yang jenengan tadi bilang itu, yang jenengan tadi katakan itu dari awal bulan Sura atau bulan Wah, bulan apa? rewah. Bulan Rewah. Ya, itu kan jenengan bilang tadi kan dulunya itu kan diselamatin atau dipotongkan salah satu kambing atau Bebek. bebek putih. Nah, untuk sekarang ini kan hanya simbol atau persyaratan sedikit saja ya. Apakah ada dampak untuk tidak dipotongkan seperti dulu lagi? Apakah ada dampak pada warga di dusun itu? Nggak ada. Biasa sekarang ya udah bebas, udah nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu ya. Oke. Dulu kan masih rawan. Jadi istilahnya dulunya itu memang masih lebih ke kemistisan ya teman-teman, atau ke primitif, bahasanya seperti itu teman-teman. Nah, kemungkinan jenengan itu tidak mengetahui semuanya akan hal itu karena memang dulunya itu jenengan itu posisinya masih kecil. Belum begitu mengerti, kemungkinan hanya dengar dari cerita-cerita sesepuh yang berada di wilayah itu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Hatimin. Lain waktu saya akan bertanya-tanya lagi tentang tentang pengalaman jenengan ketika sedang apa gitu ya. Jenengan itu kemungkinan besar pengalamannya lebih luas, dan saya doakan mudah-mudahan jenengan itu sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Pak Hatimin, selamat malam dan salam misteri.